Selamat pagi, apa kabar Jess? Ini ada komen, beberapa komen seperti ini saya tidak pernah tanggepin ya, karena sebetulnya sudah ada di video-video saya sebelumnya. Jadi saya tidak pernah tanggepin. Kalau kamu punya kehidupan kalong, harusnya tinggal muter aja, kan jamnya sama. Yang kerja malam juga 24 jam, yang kerja siang juga 24 jam. Jadi tidak ada masalah. Kalau yang kerja siang dia tidur jam 9 malam dan kemudian bangun jam 5 pagi. Kalau yang kerja malam kan dia tidur jam berapa? Jam 7 pagi, bangun jam 4 sore kan? Kan sama. Tidak ada masalah gitu. Tinggal tinggal ngikutin aja, dibalik aja. Pagi tidak sarapan, kalau kerja malam berarti sore nggak sarapan, kan gampang seperti itu, nggak ada masalah. Konsepnya begini loh, konsepnya begini. Ini kamu lihat ya, viti-viti saya dari kemarin saya flu, pilek, batuk, saya tetap membuat konten, badan saya fit, nggak ada masalah. Kamu lihat sendiri itu. Nah itu tanpa obat apapun, saya hanya minum racikan macin. Hanya ini yang saya jor terus ke tubuh. Karena saatnya tubuh butuh nutrisi gegara. 30 hari kemarin, hampir 1 bulan saya nonstop di luar rumah. Keliling sana, keliling sini, keliling sana, keliling sini, hidup di jalan. Contohnya kayak gini, kamu kerja shift malam, berarti kan kamu jam 5 kamu berangkat kerja, atau jam 7 kamu berangkat kerja, sampai jam 4 pagi atau jam 5 pagi. Kamu pulang, jam 7 malam kan, jam 7 pagi kan kamu tidur. Kamu tidur, bangunnya kan pasti sore. Jam 3 jam 4 pasti kamu bangun. Nggak mungkin enggak. Karena orang yang shift malam itu rusak. Ya hati-hati, yang kerja shift malam kamu sudah merubah kodrat. Ya, karena tubuh ini settingannya malam itu istirahat. Tubuh ini settingannya malam itu istirahat. Karena apa? Karena kelenjar melatonin otak itu bekerja ketika orang deep sleep dan lampu mati semua. Makanya saya paling senang ketika saya tidur gelap, karena dari situlah kelenjar melatonin otak bekerja dengan baik. Itu antioksidan alami dari otak kita itu, kelenjar melatonin. Nah, kalau kamu shift malam, bangun jam 4 pagi, jam 4 sore, ya jangan cari makan, gitu loh. Berarti kondisi tubuhmu dari delta menuju ke beta. Nah, makanya kapan? Makanya mungkin sekitar jam 12 malam. Kan seperti itu, tinggal mencen aja waktunya. Nggak ada masalah. Dan kalau kerja shift malam, ingat baik-baik omongan saya. Kamu harus banyakkan makan suplemen ketimbang makan cemilan. Karena ketika kamu nyemil ketika kerja malam itu, nah itu yang membahayakan kamu. Karena cemilan kamu pasti gula. Ya, jajanan-jajanan, cemilan-cemilan itu kebanyakan pasti gula, gorengan-gorengan. Nah, kamu bawa satu kresek gorengan, kemudian kamu kerja. Nah, sembari kamu kerja, sembari kamu nyemil. Yang kamu nyemil tepung, yang kamu nyemil gorengan, yang kamu nyemil minyak. Minyak kalau lemak kambing, lemak domba, lemak sapi, lemak tebu, nggak masalah. Bagus itu. Itu dimakan sama otak, dibutuhkan sama otak. Tapi kalau minyak dari gorengan, nah itu yang tidak diizin, tidak direkomendasi. Yang paling aman kalau kamu mau melakukan cemilan, yang paling aman, tapi syaratnya kamu harus mengurangi banyak gula, mengurangi banyak jajanan. Kayak saya kalau di jalan harus nyemil mede. Mede diapain Pak? Saya mede yang digoreng itu. Mede yang dipanggang, itu makanan saya. Empeng ya digoreng. Tapi saya tidak makan gula. Saya tidak makan nasi. Jadi gula yang dibutuhkan oleh tubuh tersuplai dari situ, tersuplai dari emping sama kacang mede. Jadi saya tidak mensuplai dari tepung yang lain, jajanan yang lain. Saya berhenti di rest area jajan, terus kemudian bawa bontotan gorengan-gorengan. Enggak ada itu, Jess. Saya enggak ada makanan itu lagi. Jadi pure murni yang saya makan adalah protein, baik itu hewani maupun nabati. Gitu. Kacang mede itu kan protein tinggi. Kacang itu kan protein tinggi. Gitu. Atau kalau enggak telur rebus. Nah, itu baru sehat kamu. Karena kebiasaan membalik waktu itu kan berbahaya banget. Makanya saya sarankan ketika kamu kerja malam, pulang sampai rumah, tidurnya itu kamu harus punya kamar yang betul-betul gelap. Sehingga kamu bisa tidurnya itu, walaupun itu tidak bisa menggantikan malam ya,
tetap aja itu siang gitu. Karena aktivitas di luar itu nggak bisa dibohongin. Kamu punya kamar harus gelap total, baru melatoninmu kamu tetap jadi awet muda, nggak kelihatan keriput, nggak kelihatan cepet tua. Kalau kamu udah punya kebiasaan seperti itu dan itu udah apa? Kalau orang Jawa bilang paten, ya kamu kerjanya seperti itu, kerjanya malam terus, nggak ada sip-sipan, ya kerjanya malam terus seumur hidupmu. Nah berarti dalam waktu 3 bulan kamu udah mengalami yang namanya perubahan genetik, bukan perubahan genetik, perubahan mikrobiota tubuh, perubahan mikroorganisme tubuh. Jadi kalau udah terbiasa seperti itu, nah itu yang top. Jadi kamu nggak ada masalah, gitu. Karena apa? Karena tubuhmu bisa dibanting kanan, banting kiri, ya aman, nggak ada masalah, gitu. Sehingga nggak ada problem apapun, gitu. Tetap ketika jam 7 kamu tidur sampai jam 4 kan kamu nggak makan. Tapi jam 7 kamu, nah yang bahaya adalah ketika kamu selesai kerja, nih yang bahaya nih. Ketika kamu selesai kerja sampai rumah, kamu makan terus tidur, nah itu yang bahaya. Jangan sampai terjadi seperti itu, Dek, ya, jangan. Makan terakhir harusnya jam 2 malam, makan terakhir. Sehingga ketika jam 4 selesai kamu kerja, terus pulang sampai rumah kamu bebersih, jam 7 atau jam 6 sampai rumah bebersih langsung tidur. Nah, itu yang betul. Jadi jam 2 malam itu makan terakhir. Baru kamu bisa melihat badanmu, mikrobiota tubuhmu, mikroorganisme tubuhmu sehat. Nah, suplemen yang saya sarankan, karena kamu udah di atas, pasti kan yang tanya ini udah di atas 25 tahun. Suplemen yang saya sarankan adalah, ini paling penting banget, yaitu liposomal glutathione. Atau penggantinya adalah propolis. Penggantinya. Karena liposomal glutathione itu adalah antioksidan, propolis itu adalah antioksidan. Dan maaf ya, saya bilang, propolis itu adalah antioksidan terbaik di dunia. Cuma namanya aja propolis terbuat dari nabati, terbuat dari hewan. Apa itu? Liurnya lebah. Jadi lebah mengambil getah tumbuh-tumbuhan, kemudian disekresi sama liurnya dia. Nah, dia pakai untuk membangun sarangnya dia. Sehingga sarang lebah itu tempat paling steril di muka bumi. Gitu, propolis. Tapi karena tubuh kita menciptakan glutathione, dan kemudian ketika usia 25 tahun dia udah stop, ya mau nggak mau, glutathione itu akan, kalau kita mengkonsumsi glutathione, kita akan membantu liver kita untuk dia bekerja memproduksi kolesterol dengan baik di tubuh kita, gitu. Jadi kayak gitu ya Pak, itu caranya untuk kita menjaga. Jadi sama, mau hidup siang, mau hidup pagi sebetulnya sama, tinggal kita membalik aja. Cuman kalau kamu kebiasaan hidup malam kan harus membiasakan, memiliki kebiasaan. Kalau enggak tepar, pasti tepar. Karena apa? Karena kebiasaan itu butuh waktu. Nah makanya hebatnya Tuhan kita itu ya, Tuhan yang menciptakan saya, Tuhan yang menciptakan kamu diciptakan dengan kekuatan adaptasi yang sangat hebat sekali. Sehingga ketika kamu sudah berhasil mengadaptasi dirimu, just tidak sarapan dan tidak makan malam, itu nggak bisa instan. Nggak bisa instan, kamu harus mengadaptasi dirimu. Kayak saya sudah, selama 5 tahun ini saya sudah berhasil. Tapi 3 bulan pertama, ora gampang yole, ora gampang. Tapi kalau kamu bisa, wah badan kamu membenahi dirinya sendiri dengan luar biasa. Ini saya kayak begini sekarang ini. Ya, sempat kurus nggak Pak? Sempat. Dulu dari 114 itu turun terus. Ya, sampai di bawah 80 kalau saya nggak salah, 78. Sekarang udah rutin 84, 86, 84, 86 walaupun makan cuma 1 kali nggak ada masalah. Tapi pagi tetap tidak sarapan, malam tidak makan. Itu yang saya jalankan sampai hari ini. Ini tahun ke-6 sudah. 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025. Tahun ke-6 sudah. Dan aman-aman saja, tidak ada masalah. Bahkan yang ngikutin saya itu di belakang saya ribuan bahkan jutaan orang itu, wah, mereka seneng banget. Karena mereka udah bisa memberhentikan obat mereka yang kena masalah-masalah degeneratif, kena masalah komplikatif, kena masalah metabolik, itu mereka udah sehat semuanya. Ya Jess, itu keputusannya di kamu. Sehat selalu.
Ini udah siap.